Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan di Ma'had Tercinta Ulumuddin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya untuk silaturahim dan para guru, para ustadz, dan melihat kegiatan santri, program tahsin dan tahfidz Al-Quran selama Ramadan. Menarik, sebuah kegiatan yang mulia di bulan mulia karena tujuannya adalah memuliakan manusia. Dan tidak ada cara manusia ini mulia kecuali dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan Al-Quran ini telah merubah manusia yang dulunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada umatnya. Berbicara Al-Quran, banyak tangga yang harus kita lewati. Karena Al-Quran ini belajarnya pun tak kenal henti. Bagi kita, selaku seorang Muslim, Al-Quran ini merupakan darah daging kita, ruh kita. Bayangkan satu jasad tidak ada ruh, maka itu jasad itu adalah bangkai yang berjalan. Maka Al-Quran dibahasakan ruh. Allah menyebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Oleh karenanya, jika umat manusia ini dipisahkan daripada ruh Al-Quran, maka kita bisa bayangkan manusia ini seperti sebelum turunnya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Al-Quran ini syifa lima fis sudur. Jadi memang tanpa kecuali di zaman kita hari ini hidup, berbagai syubhat dan syahwat itu di sekeliling kita begitu mudah sepertinya untuk kita dapatkan. Dan generasi ini rusak tak lepas pada dua hal, syahwat dan syubhat. Al-Quran Allah turunkan untuk menjadi pelindung bagi manusia daripada syahwat dan syubhat. Maka orang-orang bertakwa, dia adalah orang yang senantiasa mengawasi dan menjaga dirinya daripada syahwat dan syubhat, yang mana hal itu akan menyimpangkan diri mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang lain kita bisa melihat Al-Quranul Karim di awal surah Al-Baqarah sudah Allah sebutkan hudan lil muttaqin. Jadi orang bertakwa pun tidak bisa berpisah dari Al-Quran. Maka oleh karenanya kita lihat kehidupan Nabi SAW dan para sahabat-sahabat beliau, itu orang-orang yang senantiasa hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Sehingga sedikit banyaknya dalam hari-hari mereka mesti baca Al-Quran dalam salat mereka. Allah mengatakan, فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ. Berikutnya, Al-Quran ini adalah bukan perkara yang sulit untuk dipelajari. Allah telah mengatakan وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Bahkan di kalangan para ulama mengatakan فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ termasuk untuk mudah dihafal. Dan tidak ada kitab suci manapun di dunia ini yang membuat manusia mampu menghafalnya secara utuh. Namun umat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini kita melihat mereka mampu menghafal Al-Quran dan membacanya dengan mudah tanpa melihat mushaf. Berbagai hal yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai motivasi kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran, saya kira secara singkat itu tadi yang bisa saya sampaikan. Namun ada hal lebih penting, adalah berkaitan dengan belajar Al-Quran. Karena Al-Quran ini mesti dipelajari dengan cara yang Allah perintahkan
Jadi Al-Quran itu nggak bisa kita baca semau kita. Jadi para ulama telah membuat kitab-kitab tajwid yang mana agar kita baca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan Al-Quran ini pun telah diwariskan dari generasi ke generasi cara bacanya seperti cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa kita sampai kepada cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti di sana ada sanadnya. Sanad hafal Quran, sanad membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini terjaga sebagaimana kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Oleh karenanya kaum muslimin tidak boleh berhenti untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Karena kebaikan umat ini sangat tergantung dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari yang menyebutkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kebaikan pada umat ada pada Al-Quran dengan cara mereka mempelajari dan mengajarkannya. Hal yang sangat penting juga ingin saya sampaikan di sini adalah Al-Quranul Karim ini tidak diturunkan kepada orang Arab saja. Akan tapi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka membaca Al-Quran dia mengikuti kaedah-kaedah bahasa Arab juga. Maka barang siapapun, walaupun dia bukan orang Arab, dia orang Cina sekalipun, kalau baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, maka dia akan baca Al-Quran bahkan melebihi bagusnya bacaan orang Arab. Jadi cerita sedikit, saya punya kawan dulu orang Cina, asli Cina. Ini kawan hari-hari dia baca Al-Quran sendiri di masjid. Sehingga suatu hari kami melewati masjid tersebut dan mendengar bacaan bagus sekali, indah sekali. Dan membuat akhirnya kami tertarik untuk masuk masjid ba'da asar dan melihat rupanya orang Cina bermata sipit. Di bacaan Al-Qurannya, Masya Allah Tabarakar Rahman, seperti masyayikh orang-orang Arab yang baca Al-Quran dan fasih di bidang Al-Quran. Begitulah hebatnya Al-Quran. Apalagi kita orang Aceh, orang Indonesia ini salah satu yang Allah berikan kelebihan mudah lisan mereka untuk mengucapkan huruf-huruf Arab dan huruf-huruf Al-Quran. Satu hal lain yang perlu saya sampaikan, setelah kita mengenal bacaan Al-Quran dengan benar, dengan baik, yang itu perlu berguru langsung kepada para guru yang ahli di bidangnya dan musyafahah mulut ke mulut. Kita perlu peningkatan namanya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini alhamdulillah sekarang sudah begitu banyak kita dapatkan ma'had tahfidz Al-Quran, ma'had ta'lim Al-Quran. Namun perlu saya sampaikan, orang kalau ada keinginan untuk menghafal Al-Quran enggak mesti harus masuk ma'had tahfidz sebenarnya. Tinggal bagaimana dia punya disiplin untuk dirinya, membagi waktu dan mengikuti metode, dan ada orang yang menyimaknya. Ini yang penting. Saya kira untuk di tempat kita mudah untuk mendapat orang yang bisa menyimak bacaan Al-Quran kita, walaupun mungkin beliau tidak hafal. Dan Al-Quran dihafal tidak mesti harus dari anak-anak kecil. Kita tahu para sahabat Nabi SAW, mereka masuk Islam kan bukan semuanya anak kecil. Bukan semuanya di masa-masa usia umur-umur SD, bukan usia kanak-kanak. Tapi bahkan di antara mereka ada usia 30 tahun, 40 tahun. Ini yang tadi saya katakan, tidak ada alasan kita nggak menghafal Al-Quran dan tidak bisa baca Al-Quran dan seterusnya. Di negara Arab sampai hari ini, di Madinah, di Makkah, bahkan di berbagai negara lainnya, kita dapatkan orang tua-tua menghafal Al-Quran dan khatam bahkan mutqin. Dan ini bisa kita dapatkan di sosial media banyak, di YouTube, orang-orang yang sudah hafal Al-Quran di usia yang tua. Subhanallah. Ini menunjukkan Al-Quran ini bukan masalah kecerdasan otak, tapi bagaimana keterbukaan hati dan bersihnya hati seseorang ketika berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Maka bicara Al-Quran itu bicara hati. Bicara Al-Quran lah bicara hati. Tip mudah menghafal Al-Quran, yang pertama ingin saya katakan, jangan target banyak-banyak. Maka dulu para sahabat Nabi SAW hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, itu udah luar biasa itu. Karena target mereka menghafal bukan hanya mengingat ayat-ayat dan huruf-huruf.
akan tapi lebih kepada memahaminya, mentadabburinya. Maka selama orang masih niat untuk menghafal Al-Quran 30 juz, walaupun target hariannya enggak banyak, insya Allah andaikan dia meninggal dunia ketika sedang menghafal, dia termasuk telah beramal dengan niatnya itu. Semoga Allah catat dia termasuk orang-orang yang hafidh Al-Quran. Berikutnya, bisa kita buat sebuah kalkulasi sederhana matematiknya. 1 tahun kita bisa hitung berapa hari? 365 hari. Jumlah ayat Al-Quran kita bisa bagikan dalam 1 juz. Misalnya kalau kita ingin hafal Al-Baqarah, insya Allah tidak sampai setahun sudah khatam Al-Baqarah. Tapi bayangkan, karena kita kadang nggak punya persepsi demikian, nggak punya pandangan demikian, ditambah kadang kita lebih lalai, bertahun-tahun kita lewati, satu Al-Baqarah pun nggak terhafal. Padahal kalau target 1 hari 1 ayat saja, diulang-ulang, nggak usah targetnya baca banyak, 1 ayat diulang-ulang. Kalau hari ini Alif Lam Mim, udah Alif Lam Mim aja, istiqamah dengan jadwal kita. Hari ini Alif Lam Mim. Besok Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Udah itu aja. 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Maka bisa bahasa kita sekarang, kita lebih cepat hafal Quran dibandingkan para sahabat dulu. Nabi SAW khatam hafal Qurannya kapan? 23 tahun selesai wahyu. Karena proses turunnya wahyu baru selesai. Hari ini kalau kita ingin bagi-bagikan per ayat, atau di rumah kita selaku orang tua menerapkan kepada anak-anak kita, atau kepada anak-anak sekolah, walaupun dia bukan mahat tahfidz, dengan program seperti ini, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, jadi insya Allah mereka hafal bahkan dengan mutqin. Karena tujuan menghafal adalah bukan untuk sekedar dalam waktu singkat bisa hafal jumlah sekian banyak, karena biasa kalau begitu cepat menghafal mudah lupa. Maka dengan hafal mutqin 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, maka insya Allah bayangkan 10 hari 10 ayat. 10 ayat itu biasanya sudah melebihi 1 halaman. Ya kan? Standarnya kadang 8 ayat dan 7 ayat, tergantung. Nanti kalau ayat-ayat yang panjang, misalnya di surah Al-Baqarah, 1 ayat yang paling panjang Al-Quran itu ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Maka ayat ini dibagi 1 halaman, mungkin bisa dibagi per baris. Ya, per baris atau 1 baris setengah, 2 baris 1 hari. Dan tidak mesti harus sekali duduk. Nah, bisa dibuat nanti jumlah, menghitung-hitung bilangan berapa kali diulang. Misalnya 1 kali 1 baris itu kita ulang, atau 1 ayat kita ulang 60 kali. Kalau kita lihat pengalaman berbagai negara di dunia ini dalam metode menghafal Quran itu beragam. Ada yang menentukan mereka harus menghafal, mengulang-ulang 1 ayat sebelum terhafal, dibaca dengan melihat langsung. Nah, ini penting. Ketika kita buka mushaf, kalau menghafal itu jangan merem-merem. Orang yang bikin ini merem-merem, kesannya udah hafal dia. Seharusnya dia melihat terus. Bahasa kita melotot lah. Nah, misalnya dibuka dia, misalnya mushaf ini, ya, dia baca 1 ayat. Misalnya dia membaca ayat wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Dia terus melihat wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Terus melihat sampai 10 kali misalnya. Baru dia ditutup wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih. Ya. Misalnya sekali dia hafal sampai 1 ayat, dah lancar, tutup. Kemudian dia ulang tanpa melihatnya. Berikutnya dia sambung lagi ayat kedua, sampai seperti tadi, ayat pertama tadi. Sampai selesai, dia dah lancar, dia tutup lagi, dia ulang dari ayat pertama. Begitu seterusnya. Ya. Dan itu seterusnya, dan masing-masing kita bisa menentukan. Karena dikatakan oleh para ahli, otak kita bisa dikontrol. Kita menentukan misalnya ini 20 ayat, 1 ayat 20 kali ulang. Maka 20 kali ulang terekam, ibarat fotokopi. Berapa lembar mau ditekan. Di otak kita bisa diatur. 20 kali harus bisa insya Allah. Nah, tapi makin banyak diulang itu makin bagus, makin kuat. Nah, jadi sebenarnya semua ini tadi saya katakan, inti menghafal itu pada mengulang. Jadi kalau anak-anak itu ditanya, siapapun menghafal Quran, siap menghafal Quran? Semua jawaban siap.
Tapi pertanyaan lebih penting, siap mengulang-ulang hafalan Quran? Ini yang paling penting. Karena tidaklah yang membuat lupanya para hafal Quran terhadap apa yang sudah dihafal, melainkan karena mereka tidak mengulang. Dan Rasulullah SAW sudah memastikan hal ini. Dalam hadis yang sahih sudah sering kita dengar, di Quran ini sangat mudah cepat lepas, hilang dia. Ada hikmah agar kita terus dekat dengan Al-Quran. Tujuannya ke sana sebenarnya. Manusia ini dibuat ada lupa agar dia terus mengulang-ulang. Tip terakhir yang saya sampaikan, jadi Al-Quran itu akan kuat ketika kita mampu membaca dalam sholat. Ketika kita mampu baca dalam sholat kita, maka dipastikan hafalan itu kuat. Maka usahakanlah setiap ayat yang sudah dihafal, walaupun 3 ayat satu hari, 2 ayat, 1 ayat, bacakan dalam sholat kita. Dalam sholat sunat kita, qabliyah, ba'diyah, atau ketika sholat fardu kita jadi imam, bacalah itu. Maka termasuk salat tahajud, itu yang diulang, ayat yang kita hafal hari ini. Besoknya ada tambah banyak ayat, kita ulangi lagi, kita tambah banyak. Maka yang dibaca dalam sholat itu akan kuat. Di samping cara satu lagi yang diterapkan oleh para ulama dalam mendidik murid-muridnya adalah mereka dididik untuk membaca Al-Quran dalam kondisi tidak mesti harusnya duduk, bahkan sambil berjalan. Coba disuruh store. Ada dulu salah seorang syekh di Masjid Nabawi, itu cara dibuat muridnya untuk store hafalan bukan dengan cara duduk. Beliau keliling-keliling masjid itu, di dalam masjid, dengan dipegang tangan muridnya sambil jalan, store. Maka kalau bisa store dia sambil jalan, itu pasti hafalannya kuat itu. Biasakan kita nggak konsentrasi. Itu sebuah tip juga, banyak metode lah. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau bicara metode banyak sekali, tapi itu di antara intinya, apa yang sudah dihafal hari tersebut, walaupun tidak banyak, bawa dalam sholat. Bawa dalam sholat. Di samping keseharian kita harus sering-sering dengar bacaan Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fiikum, mudah-mudahan bermanfaat, berkah bagi siapa saja yang dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.